Oke, baik kakak-kakak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat semuanya raut-rautnya, raut bahagia semua ini Alhamdulillah. Amin, Untuk amin, hari amin. ini kita semua tatap maya yang terakhir ya kak ya, Pamungkas yang ke-19, refleksi bukti karya, sekalian nanti kita memberikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan PKG ini selama 3 bulan ke belakang. Pesan dan kesannya apa saja, eh, hal-hal yang positifnya apa saja yang kira-kira membantu kakak ke dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Izin share screen kak. Udah tampil kak ya? Saya maksimalkan dulu. Oke, sudah maksimal kak ya? Oke, pada malam hari ini durasi pembelajaran kita untuk moda daring 1 JP artinya 45 menit ke depan. Materinya refleksi bukti karya. Ini materi terakhir kita mengenai telah eh, bukti karya yang kakak berikan kemarin. Kalau memang sudah bagus, silakan kakak bisa lanjut ke BK3 untuk berbagi bukti karya sehingga bisa mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan sekalian. Yang belum atau masih ada perbaikan, silakan diperbaiki kak. Karena batasnya di tanggal 29. Masih ada waktu 3 hari ke depan. Namun apabila kakak-kakak sempat untuk melaksanakan atau memberikan perbaikan, silakan dilakukan perbaikan sebelum tanggal 29, sehingga nantinya tidak ada lagi bagian-bagian tugas yang tertinggal ataupun bagian-bagian tugas yang belum terlaksana. Saya lanjut. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua dalam virtual ini. Semoga kita semua yang ada dalam ruangan virtual ini dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan saya berharap kita semua yang ada di sini tidak ada yang tertinggal. Dan saya berkeinginan semua kakak tidak ada yang tidak lulus, artinya semuanya harus, sehingga bisa memberikan dampak yang positif pada pembelajaran, terkhusus untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk mengambil berkah dan hikmah dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita berdoa bersama terlebih dahulu. Saya pintakan Kak Ilman untuk membaca doa Kak, memimpin doa bersama-sama untuk kita malam hari ini. Halo Kak Ilman. Halo Kak. Oke, doa Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan Zoom pada malam hari ini, dan kita berdoa semoga rangkaian acara kita PKG dari awal sampai akhir ini mendapatkan berkah dari Allah. Dan semoga Allah, semoga kita sama keluarga kita dan kita diberikan oleh Allah SWT kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan Allah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal Allahumma ilman nafi'an wa amalan wa barakatan Rabbi zidni syukran allati an'amta wa a'malu salihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا رب العزة عما يصفون دعواهم يا سلام وأكثر دعواهم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilman telah memimpin doa untuk kita sama-sama memulai acara pada malam hari ini, yaitu Tatap Maya yang ke-19, refleksi bukti karya. Saya lanjut slide Kak ya. Oke, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan nilai-nilai kebajikan dalam diri kakak-kakak sekalian. Artinya, selama pembelajaran kita pada 3 bulan ini, kita ambil sisi positifnya, kita tenangkan hati, artinya kita fokus pada pengembangan kompetensi kita. Semoga apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan, memberikan dampak yang positif, baik dalam lingkungan sekolah kita, khusus pada lingkungan pembelajaran peserta didik kita. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada diri kita, Kak. Kebaikan akan kembali kepada diri kita, keburukan akan kembali juga kepada diri kita. Kesepakatan bersama dari awal Tatap Maya, yang pertama kita semua menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita pada malam hari ini, yang pertama Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pembuatan bukti karya. Yang kedua, kakak-kakak sekalian juga dapat berbagi bukti karya di platform Merdeka Belajar, bukti sesuai pilihan, baik itu praktik pembelajaran ataupun praktik baik atau praktik berupa pembuatan RPP atau modul ajar. Baik Kak, ini saya mengulang kategori dalam pembuatan bukti karya. Ada 2 bentuk, yaitu PDF atau video. PDF itu berupa dokumen, video itu berupa praktik pembelajaran. Nah, di sini kakak ada 3 kategori yang bisa kakak pilih di PMM tersebut. Nah, di mana kemarin kakak sudah ada sebagian, bahkan sebagian besar sudah mengumpulkan bukti karya, alhamdulillah. Dan semuanya yang sudah mengumpulkan sebagian besar juga, alhamdulillah, yang bentuk PDF ya, bentuk modul ajar semuanya sudah terbit untuk di PMM-nya karena dia by system otomatis. Praktik pembelajaran itu bisa berupa PDF, bisa juga berupa video ini Kak. Kemudian di sini ada praktik baik. Praktik baik itu refleksi modul selama kakak melaksanakan program PKG ini dari 3 bulan sebelumnya. Bisa juga berupa refleksi dari pembelajaran mengajar, refleksi dari keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Semuanya itu dibuat dalam bentuk PDF kalau praktik baik itu. Lalu yang ketiga ada RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar itu secara otomatis kakak membuatnya dalam bentuk PDF juga Kak. Jadi ini hanya mengingatkan saja saya, alhamdulillah kakak-kakak kemarin, yang untuk video karena itu ada durasi waktu, terkhusus untuk Kak Winda, sabar Kak, nggak jadi masalah. Yang penting kakak sudah lama mengumpul, insya Allah nggak lama lagi. Biasanya kalau dapat kabar kami dari panitia, kemungkinan paling cepat 2 hari deh itu untuk terbit. Karena memang video itu agak lambat dia, karena dalam list entry. Karena dia dalam antrian untuk videonya. Kalau PDF itu biasanya bisa langsung terbaca dari by system. Putusan utama dari validasi bukti karya. Jadi kemarin-kemarin Kak,
eh, apabila ada yang perbaikan, di sini saya akan memvalidasi dan memberikan umpan balik apa yang telah kakak kumpulkan sebagai draft tersebut. Jadi draft bukti karya kakak tersebut akan saya lihat, akan saya analisa apa yang kurangnya, lalu kakak memberikan perbaikan dari bukti karya yang saya verifikasi tersebut. Jadi apabila dia belum sesuai, maka kakak-kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya tersebut sehingga ketika nanti semuanya sudah bagus, sudah bentuknya pas, baru nanti kurasi dari saya sudah maksimal, lalu dia akan by system terkumpul ke PMM. Namun apabila bukti karya kakak tersebut sudah langsung sesuai, dia bisa kakak tersebut dia langsung tinggal menunggu terbit untuk bukti karya di PMM. Nanti kakak-kakak yang belum mengumpulkan yang belum mengumpulkan di BK3 Kak ya, di komenan yang baru jangan menimpa komenan yang peserta sebelumnya atau komenan kakak-kakak yang sebelumnya. Sehingga bisa membuat forum diskusi yang baru. Saya lanjut Kak. Nah, inilah di sini di mana kakak bertanya, kalau misalnya ada yang masih bertanya di mana kita mengumpulkan untuk mengcopy dari bagian dari bukti karya kakak yang sudah terverifikasi di PMM, yang sudah lulus. Nah, di sini Kak, di BK3. Di BK3 ini. Jadi kakak tinggal ambil copy dari, biasanya kalau by system dia langsung Kak, dari LMS itulah dia kakak bisa langsung buka. Kemudian kakak bisa langsung klik tautan berbaginya, kakak copy linknya. Setelah kakak copy linknya, kakak sematkan di bagian di sini Kak, di bagian kolom komentar ini. Di kolom komentar ini atau ada tulisan search entries or outdoor ini. Nah, di bawahnya itu ada tulisan tulis jawaban. Nah, kakak klik tulis jawaban itu, kakak pastekan di sana. Sebelum kakak mengirim jawaban, kakak spasi satu kali. Jadi ketika sudah dispasi satu kali, dia tulisan kopian dari link tadi, dia akan bentuknya warna biru. Jadi bentuknya warnanya bentuk link, bukan bentuk tulisan biasa. Sampai sini masih ada yang perlu dipertanyakan, Kak? Untuk kakak yang belum? Aman? Bungkus, Kak? Aman ya? Aman, bungkus Kak. Ya, oke. Oke, sekarang tahap mari berbagi. Nih, Kak. Kakak-kakak akan berbagi setiap orang karena durasi waktunya cuma 1 JP, jadi nggak usah lama-lama. Jadi per orang nanti akan memberikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan PKG ini dari awal bulan 9 ya Kak ya? Dari awal bulan 9 sampai di akhir bulan 11 ini. Apa yang kakak rasakan, bagaimana perasaan kakak, apakah perasaan kakak itu tertekan, atau senang, atau bahagia, atau dikejar deadline tugas, atau bagaimana. Sebenarnya pada dasarnya itu kan tugas itu sebagai bukti Kak, bukti bahwa kita itu belajar. Kalau masalah tugas tadi. Sebenarnya kalau mau masalah tugas bisa kita kategorikan di nomor-nomor sekian lah. Karena pada dasarnya kita mengajar pun pasti memberikan tugas kepada peserta didik. Kalau kita tidak memberikan tugas kepada peserta didik, bagaimana kita akan menilai kinerja dari peserta didik tersebut? Nah, begitu juga kita memberikan bukti bahwa kita itu mengikuti kegiatan pelatihan. Ya, buktinya di mana? Buktinya di tugas. Mengapa? Karena tugas itulah sebagai eh, asesmen atau tolak ukur kita berhasil atau tidak dalam mengikuti kegiatan tersebut. Baik Kak, silakan klik raise hand. Saya rasa nggak perlu lagi nak tunjuk-tunjuk ya Kak ya. Silakan kakak-kakak. Nggak usah lama-lama Kak durasi waktunya karena kita cuma 1 JP, karena kita ada orang 14 ya Kak ya. Orang 14, jadi kalau 14 itu dikalikan 3, 14, 28, mungkin sekitar 2-3 menit saja Kak. Sudah cukup. Oke Kak Arif,
Kak Arif ya udah ngangkat tangan. Silakan Kak Arif memberikan pesan dan kesan. Baik, terima kasih Kak Teguh atas waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya izin rekan-rekan guru senior maupun sejawat dan Kak Teguh sebagai fasilitator izin saya memberikan sedikit Lanjut, Kak. kesan dan pesan saya. Baik, yang pertama mungkin di kesan Kak, yang sedikit agak banyak di sini luar biasa dari awal Kak ya. Mungkin dari sebelum Ya, pelaksanaan kegiatan malah kan kesannya sudah ada itu. Mungkin dari awalnya bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya banyak malesnya Kak. Nah, jadi ya. awalnya itu kan karena ikut kegiatan ini karena dorongan teman. Jujur saya ikut ini karena Kak Ramli Kak. Ya. Dulu dia iya Kak. Saya tuh kan sudah dapat itu infonya tentang kegiatan ini, tapi saya males itu Kak. Terus tidak lama di Korwil ketemu Kak Ramli, terus kata Kak Ramli, "Oh Rip, ikutlah," katanya. "Sayang nggak ikut," katanya. "Ah Kak, untuk apa Kak?" Kan kira gitu kan. Nah, terus Ya. akhirnya nggak apa-apa, pasti ada manfaatnya. Dia ngomong kayak itu Kak. Nah, ujung-ujungnya ikutlah. Setelah ikut ternyata memang awal-awal ya kayak tadi karena memang awalnya kurang diniati Kak ya. Jadi kayak ikuti dulu lah. Nah, ternyata makin ke sini kayaknya makin menarik gitu Kak. Menarik yang membuat kita semakin interest, tertarik dengan apa yang disampaikan. Terus tugas-tugasnya itu membuat menurut saya kayak mengulang apa yang telah dipelajari dulu waktu zaman kuliah ya. Walaupun notabene saya belum lama kan tamat kuliah Kak ya. Jadi kayak menyusun Ya. RPP itu perkembangannya ternyata sudah sudah banyak perkembangan. Sekarang modulnya itu awalnya tuh modul itu Kak, saya benar-benar kayak modul ini kayak apa sih nyusunnya kayak gimana? Nah, itu ternyata di akhir sini jadi diingatkan kembali oleh Kak Teguh kan. Wah, dikoreksi kembali, diperbaiki menggunakan background design gimana kan. Nah, itu Kak sangat luar biasa kesannya. Kemudian yang kesan juga ini Kak, sinyal kan. Sinyal di sini tuh kadang kan maaf kata tuh susah Kak. Nah, jadi kadang kan mana laptop saya tuh maaf kata laptop tuh Kak ya. Laptop jelek, Ya. yang masih HDD belum SSD. Nah, tahu sendiri Kak kalau HDD Betul. berat, kemudian jadi kadang kan pakai laptop Chromebook sekolah saya bawa gitu Kak. Nah, jadi luar biasa perjuangan, tapi ya banyak ilmu yang saya dapatkan di sini Kak. Ibarat permen itu nano-nano Kak. Susah, senang, campur aduk rasanya Kak. Itu Kak. Nah, Betul. untuk pesan Kak, untuk pribadi saya mungkin saya harus sebenarnya saya harus lebih open minded lagi Kak. Jangan terlalu menutup diri seperti awalnya tadi kan. Untung ada Kak Ramli yang mengajak, akhirnya saya ikut. Kalau enggak ya saya seperti ada teman namanya Rian Dwi Kurnia itu. Saya udah ngobrol sama dia, enggak usah lah ikut katanya. Awalnya gitu Kak. Nah, jadi setelah itu mungkin pesan untuk diri saya koreksi mungkin harus lebih open minded, lebih terbuka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini karena begitu banyak manfaat kemudian menambah teman yang mungkin yang tidak kenal menjadi kenal kan seperti itu Kak. Nah, untuk Betul. pesan kepada rekan-rekan semua tetap semangat, jangan sampai pertemanan kita stop sampai di sini Kak. Dan kemudian Kak, saya pribadi mohon maaf apabila selama pelaksanaan PKG ini kan saya kan maaf kata tuh emang suka bertanya Kak. Mungkin ada yang saya tanya atau saya pokoknya kata-kata saya ketika bertanya tuh ada yang menyinggung, merasa tersudut atau kayak gimana itu sebenarnya saya tuh membuat suasana diskusi kita lebih menarik karena kalau diskusi tidak ada yang menanggapi itu apa namanya flat, tidak ada Ya. bolanya Datar gitu. Kak ya. Iya Kak, tidak menarik berarti kan kata orang tuh gitu Kak, kata pendidik tuh. Mungkin itu saja Kak. Betul. Ya mungkin itu saja Kak. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Arif, luar biasa pesan dan kesannya. Alhamdulillah Kak. Memang pada dasarnya kita tidak tahu, semakin ke sini semakin tahu. Benar kata Kakak, kita harus open minded. Pada zaman sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak mau belajar. Karena sumber belajar itu banyak, tidak hanya dari buku, bisa juga dari internet, bisa jadi sharing dengan rekan sejawat. Kalau kita tidak membuka diri dengan perkembangan zaman, malas ngobrol dengan rekan-rekan eh, sama guru PJOK terkhususnya, maka kita akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Karena pada dasarnya kemajuan zaman itu tidak bisa kita hindari. Itu sebuah terkecualian karena semakin ke depan zaman akan semakin maju. Yang pada zaman dahulu Pentium 1, Pentium 2 itu udah keren, sekarang tidak zaman lagi. Bahkan HDD sudah keren, sekarang tidak bagus lagi HDD. Udah main tera-tera juga, bahkan dulu Mega itu udah bagus, sekarang tidak zaman lagi. Ingat pada zaman dulu kita kuliah, kalau zaman saya kuliah dulu zaman floppy Kak. Apa namanya floppy itu? Floppy itu yang kayak bentuk di komputer itu yang masuk di bawah tepat CD-nya itu nah. Yang dia memorinya cuman 32 megabyte itu cuma. Itu udah keren zaman dulu. Sekarang tidak zaman lagi Oke, Kak ya. kayak disket. Nah, kayak disket ya, kayak disket zaman dulu Kak. Iya. Ya, terima kasih Kak Arif. Untuk selanjutnya, ya Kak Arif sama-sama Kak. Nanti kalau untuk permohonan maaf saya juga minta maaf apabila dalam pelayanan Kakak memfasilitasi Kakak semua kurang maksimal. Terkhusus untuk Kak Arif dan yang lain juga Kak ya. Untuk Kak Mandubil, Siapa? silakan Kak Mandubil. Ya, terima kasih Kak Teguh. Halo, Sudah bisa lanjut Kak. didengar ya? Minta maaf ini kameranya tidak bisa saya buka karena saya lagi di jalanan Kak. Oke, nggak apa-apa Ya Kak. Kak, Lanjut Kak. ini saya sudah timer 2 menit, jadi izinkan saya kakak-kakak sekalian untuk refleksi sedikit tentang aspek kita dari kemarin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang dulunya tergabung dalam PKG, grup PKG. Jadi di grup PKG itulah Kak, awalnya saya menemukan hidayah dan hati saya menjadi teguh untuk mengikuti PKG ini Kak. Nah, setelah awal saya memasuki dunia PKG ini Kak, semangat saya itu terpacu, adrenalin saya itu menjadi kuat. Terbukti dari awal Kak Teguh mengasih tugas itu saya pertama kali ngumpul tapi tetap salah dan diperbaiki di kemudian hari. Jadi lain saya dengan Kak Arif tuh Kak. Kalau saya tuh mudah terpancing dengan sesuatu yang saya belum tahu karena saya ini sedang berorganisasi, sering mencari kawan, sering mencari lawan dalam diskusi, bukannya lawan dalam pertandingan. Eh Untuk kedepannya Kak Teguh, kalau boleh usul saya pribadi, jangan dipasi ini saja Kak. Jika perlu ditingkatkan lagi Kak pertemuannya, apa 2 tahun itu Kak. Karena saya tuh haus dengan ilmu Kak. Kalau masalah tugas, yakin saya bisa menyelesaikan tugas walaupun dibantu oleh saudara saya seperjuangan Panji itu setiap kali otak saya mentok itu Kak Panji itu Kak yang menemukan jalannya Kak. Termasuk kawan-kawan yang lain, Kak Hanif yang memberikan geometrinya, Kak Denny dan yang lain-lainnya. Nah, kalau ini saya usul Kak di detik-detik terakhir ini sudah pakai timer. Bagaimana raunnya nanti Kak kita rayakan dengan gembira ria Kak. Terima kasih Kak Teguh atas kesempatan kami yang memberikan refleksi. Sekian itu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mandubil. Refleksinya luar biasa Kak. Untuk masalah yang tadi, insya Allah Kak, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, ada pas waktunya, insya Allah kita sama-sama bisa berjumpa lagi. Memang pada dasarnya silaturahmi ini jangan terputus Kak. Yang pada awalnya kita tidak tahu, menjadi tahu, oh bahwa
Oh ternyata Kak Ilman ngajar di sana ya, di SMA. Oh ternyata Kak Arif ngajar di sana ya. Ya, kalau bisa untuk kedepannya silaturahmi ini tetap terus terjaga Kak, karena pada dasarnya inilah keluarga kita dalam dunia pendidikan. Upayakan ini sampai terus sampai kita ke hari tua ini namanya kita sebagai guru terus berkomunikasi, terus sharing pendapat, terus saling berbagi dan jangan sampai putus silaturahmi karena hal-hal yang tidak apa namanya tidak diinginkan dan hal-hal yang tidak seharusnya, maka pada dasarnya kegiatan-kegiatan seperti ini memang pada dasarnya tidak bisa lama, Kak. Kalau lama pastinya nanti yang kalau sampai 2 tahun nggak masuk akal, Kak Manubil. Kita kayak kuliah lagi, artinya Kakak nambah gelar artinya nanti. Ya, terima kasih Kak Mandobil untuk refleksinya, Kak. Lanjut, yang lain, Kak, silakan. Baru Kak Arif sama Kak Mandobil. Halo, kakak yang lain. Ya, halo Kak. Oke, Kak Ilman. Silakan Kak Ilman. Nggak apa-apa, Oke, Kak. baik. Kita sharing Bismillahirrahmanirrahim. berbagi happy-happy malam ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Kak Teguh atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf ini di luar rumah karena di dekat rumahnya ada yang meninggal Kak sore tadi. Ya, nggak apa-apa, Kak. Nah, Situasional. nah, untuk pesan dan kesannya mulai dari pertama sebelum pelaksanaan ada yang fakta integritas itu Kak. Nah, dari pertama itu pada waktu itu Ya, saya bingung nak mulainya dari mana, terus nak bertanyanya dengan siapa kan, olehnya karena pas dengar informasi di kelas kita pada waktu itu yang jenjang SMA-nya itu eh, saya sendiri. Nah, terus pada ya, waktu itu eh, agak bingung, jadi pada waktu itu langsung nelpon Kak Teguh kan mau nanya tentang pemberkasan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau masalah tugas, oke lah, karena tugas itu di sekolah kita juga sering memberikan tugas kepada siswa. Nah, pada saat di Zoom pertama itu saya tuh bingung ngalur ngalur aja. Terus ngalurnya itu maksudnya gini, eh, untuk ke teman nak berbagi cerita itu ke siapa Cak itu nah, Kak. Nah, terus di pertemuan tatap muka seminggu itu saya terkesan sekali dengan pertemuan tatap muka itu Kak. Ternyata kakak-kakak yang ada di kelas kita ini hampir rata-rata humoris gitu loh. Nah, terus ya, Kak. humoris, terus berbagi cerita, terus di saat bercandanya itu seru, pas lagi belajarnya itu nah Kak, itu yang saya rasakan pada saat itu. Nah, terus alhamdulillah di PKG ini silaturahmi berjalan, terus yang jelas nambah keluarga baru, termasuk aku juga, walaupun kita satu wilayah, katakanlah dalam konteksnya di uh, ruang lingkup Lembak Kelekar, alhamdulillah Gelombang, nambah Kak ya. keluarga baru, iya, termasuk dengan Kak Teguh juga, karena saya dulu juga sempat di wilayah UPTD Lembak Kelekar, alhamdulillah sempat sampai sekarang kan kenal sama Kak Teguh. Nah, kalau tantangan dalam pelaksanaan PKG ini terus terang Kak, secara pribadi eh, saya pernah 2 kali diomongi oleh orang rumah, eh, disuruhnya break dulu karena kayak mbak wong rumah tuh kayak melihat aku tuh Cak sibuk sepanjangan itu. Nah, aku pikir santai santai wae lah, yang penting aku jalani dulu lah. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu juga ternyata
banyak nambah wawasan baru. Nah, yang untuk kakak sekalian, mungkin kayak Kak Denny mungkin yang sering aku telepon nak nanya tentang tugas Kak, artinya di dalam konteks komunikasi dalam kekeluargaan ya alhamdulillah eh, tidak canggung lagi Kak itu Kak. Ya, Eh, nah, untuk kedepannya eh, kayak mana Kak kalau seandainya ada informasi atau melalui Kak Teguh juga kalau seandainya ada kegiatan kayak lisensi Kak itu nah. Jadi di dalam konteks olahraga itu guru-guru yang katakanlah olahraga itu punya spesialis dalam konteks misal tuh wasit Cak itu Kak. Jadi kalau di dalam segi kegiatan ruang lingkup olahraga itu bisa ngambil dari guru khusus guru olahraga Cak itu Kak. Eh, Nah, terus kalau yang kembali ke Kak Arif tadi, eh, kalau Kak Arif tadi menyebut tersudut kan sekarang aku ke crossingnya Kak. Nah, dia ke crossingnya ini maksudnya ke crossing ini setelah nak berapa kali Zoom terakhir ini alhamdulillah kayak terasa singkat nih di pertemuan PKG ini. ya betul Kak ya. Uh, uh, kayak kayak terasa cepat setelah nak menjalani PKG. Nah, harapan ke depan walaupun dengan selesainya PKG ini silaturahmi tetap berjalan Kak Cak itu. Siap, siap. Terima kasih Kak. Uh, Oke, mungkin itu untuk kesempatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Irman atas refleksi pesan kesannya. Untuk bagian yang ini Kak, pada dasarnya memang kita terasa singkat karena memang pada dasarnya kita terasa bahagia. Gawean itu kalau terasa singkat, berarti kita enak menjalannya. Apalagi kalau gawean itu tidak terasa berat walaupun berat, itu artinya kita ikhlas. Nah, pada dasarnya ikhlas itu hadir dari diri kita sendiri. Awalnya kita tidak tahu, menjadi tahu. Banyak ilmu yang kita dapatkan, Kak. Jujur saya juga tidak tahu dulu bagaimana sih seharusnya budak tuh isu-isu apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Ternyata banyak isu yang ada di lingkungan sekolah. Ada namanya isu gender, yang awalnya saya tidak menggabungkan, ternyata perlu digabungkan. Karena memang pada dasarnya isu-isu tersebut harus kita minimalisir. Terus bagaimana kita memanfaatkan aset, apapun aset sekolah, apapun barang-barang milik negara, kalau kita perlu, kita laksanakan, kita pakai nggak apa-apa Kak. Karena memang itu kebutuhannya untuk pembelajaran. Kita laksanakan dengan optimal. Jadi untuk kedepannya, saya harapkan kakak-kakak semua memanfaatkan aset yang ada di sekolah berkaitan dengan pembelajaran PJOK dan tidak ada lagi bola-bola yang tahun ini masih bebungkus, tahun depan masih bebungkus juga. Artinya kan itu tidak kita manfaatkan. Kita yang salah artinya di sana. Mengapa? Karena kita tidak memanfaatkan aset yang ada. Kemudian bagaimana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran yang bentuk-bentuk pembelajaran gerak, bentuk-bentuk pembelajaran kebugaran, untuk bagaimana menghitung detak-detak jantung maksimal, bagaimana memaksimalkan potensi peserta didik untuk kemampuan kardiovaskularnya. Saya juga awalnya baru tahu Kak ketika kita melaksanakan program PKG ini. Jadi artinya memang banyak ilmu yang kontekstual yang baru kita dapatkan di sini. Terima kasih Kak Ilman untuk masalah lisensi tadi Kak. Kita sama-sama berbagi info, sama-sama berbagi informasi, sharing. Emang kalau ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, insya Allah kita upayakan tetap selalu memberikan informasi kepada teman-teman, terkhusus rekan-rekan guru PJOK kita. Lanjut untuk kakak-kakak yang lain, yang ibu-ibunya belum ini Kak. Silakan Kak. Ayo, siapa yang mau duluan? Kak Winda, Kak Elsie, Kak Lili. Oke, Kak Azhar dulu, nggak apa-apa. Silakan Kak Azhar. Nggak usah lama-lama, 2 menit sampai 3 menit saja, Kak. Oke.
Terima kasih atas waktu dan itunya tadi kepada Kak Teguh. Di sini saya akan melakukan refleksi terkait pelaksanaan PKG PJOK ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesan dari awal kemarin mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Saya, Kak Arif, sama Kak Deni itu pada saat melihat tugas-tugas di PKG ini dari ujung awal sampai ke akhir, melihatnya itu kayak nggak bisa sampai ke akhir mungkin sama Kak Arif, Kak Deni, saking banyaknya tugasnya tadi. Tapi setelah dijalani, setelah dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, kami bisa melakukannya dengan teman-teman yang lain tanpa ada satu halangan apapun. Nah, di situ mungkin kami banyak mendapatkan ilmu dari Kak Teguh, dari teman-teman rekan sejawat, maupun dari guru, untuk berbagi informasi tentang bagaimana cara menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, bagaimana cara menghadapi siswa yang mengalami keterbelakangan mental, dan macam-macam situasional di lingkungan sekolah masing-masing kayak gitu, Kak. Untuk pesannya kepada teman-teman rekan sejawat, apabila saya pernah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada teman-teman, pada Kak Teguh khususnya, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau melukai hati teman-teman. Saya minta maaf sekali lagi. Baiklah, itu saja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Azhar pesan dan kesannya. Saya juga Kak mohonkan maaf apabila saya ada kesalahan baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan yang saya sengaja ataupun tidak, karena pada dasarnya semua yang saya lakukan itu tidak lain dan tidak bukan untuk memfasilitasi kakak. Saya juga mau minta maaf kalau dalam bentuk pemfasilitasan saya kurang maksimal, kurang memberikan pelayanan yang terbaik. Saya juga minta maaf karena pada dasarnya saya menjadikan kakak-kakak tersebut sebagai partner rekan belajar bersama. Terima kasih Kak Azhar atas pesan dan kesannya. Lanjut, kakak-kakak yang lain. Oke, Kak Weni, silakan Kak Weni. Terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini deg-degan juga Kak ini Kak. Santai Kak, tenang, enggak apa-apa. Slow. Udah kenal kalau kan? Tenangkan dulu. Iya, tenangkan dulu. PSE, tenang, tarik nafas. Akhirnya Kak di ujung kan, dari pertama awal September sampai ke ujung hampir akhir ujung November. Nggak terasa Kak, ternyata nggak terasa. Dia omong ke kurang waktunya, tapi lah lama juga Kak. Dia omong ke kecepatan, tahu-tahu lana habis. Baca kawan. Tak nambah kayak disampaikan Kak, boleh. Kaget dulu Kak nambahnya. Yang paling berkesan itu Kak, dari 3 bulan ini pertemuan Kak yang tatap muka 1 minggu itu Kak. Berkesan sekali itu menurut saya Kak. Walaupun jarang ngomong atau tidak pernah ngomong Kak di situ, terus buat tugas juga jarang gawe ke tugas juga, karena banyak yang nulis kan Kak, jarang mikir juga Kak. Apalagi kalau dapat kelompok yang aktif kayak dapat itu, jarang. Terus di akhir ini ternyata hampir selesai. Bukti karya juga banyak Kak yang dibantu teman-teman sekalian. Terus ada masukan juga dari rekan-rekan kakak-kakak sekalian. Terus dari Kak Teguh juga
ada yang salah disuruh perbaiki. Tuh berkesan sekali Kak. Alhamdulillah banyak Kak, banyak ilmu yang didapat diterapkan di sekolah. Tadinya mungkin benar kata Kakak tadi, ada bola kan terbungkus, tahun depan juga masih dibungkus gitu Kak. Sekarang lebih aktif dengan siswa kan Kak, banyak-banyak yang permainan. Mungkin untuk pesannya Kak, ke depannya insya Allah selalu terjaga silaturahmi, selalu terjaga komunikasi dengan rekan-rekan, terutama kepada Kak Teguh. Terima kasih atas materi atau yang diberikan selama kurang lebih 3 bulan ini Kak. Terakhir Kak, maaf kalau di pertemuan ini banyak kata-kata yang kurang sopan atau lebih ke banyak bermainnya atau bercandanya Kak. Karena yang jarang kurang aktif itu kan pasti Kak kita ngerasakan kurang aktif di sini. Terus karena yang sempurna itu Kak kita yang dulu pernah bersama. Wah, kata-kata mutiara itu. Iya Kak, terima kasih. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Benar warahmatullahi Kak, saya juga minta maaf kalau saya ada salah Kak. Tadi memang kata Kakak, kayak kata Kak Ilman tadi, kita orang dewasa semua, sudah guru-guru. Saya rasa kakak-kakak adalah orang-orang kita bisa juga pasti menempatkan situasi, kapan waktunya kita bercanda, kapan waktunya kita serius. Jadi nggak perlu lagi kayak anak-anak, ayo anak-anak masuk yuk, masuk bapak sebar. Nah itu kan nggak perlu lagi kata-kata seperti itu. Artinya kita harus sama-sama mengerti lah artinya kalau memang waktunya belajar ya kita belajar serius, kalau waktunya bercanda ya kita juga bercanda. Nggak jadi masalah Kak. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, terkhusus semuanya juga kepada kakak-kakak yang lain, baik yang saya sengaja pun yang tidak saya sengaja. Karena itu pada dasarnya tidak datang dari hati saya, karena itu untuk memfasilitasi kakak-kakak semua. Dan silaturahmi juga upayakan tetap selalu terjaga. Terima kasih Kak Weni atas umpan balik refleksi mengenai pesan dan kesan pelaksanaan PKG-nya. Saya ingin mendengar suaranya Kak Ramli nih. Kak Ramli, mana Kak Ramli? Tunjukkan eksistensimu Kak Ramli. Sekarang lagi di jalan Kak. Halo Kak Ramli. Lagi di jalan. Izin tadi di grup. Jalan mana Pak? Ini aku lagi bonceng nih Kak Ramlinya Kak. Udah nyeper. Genta aja dulu berarti Kak Genta. Halo Kak Genta. Kak Genta. Halo, Ya, Kak. silakan Kak. Cak nyerindin ya. Ya, terdengar Kak. Lanjut Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Untuk kesan-kesan dalam PKG ini Kak, jujur yang pertama terima kasih dulu untuk yang sudah yang PKG PJOK ini ya, karena yang nama ini baru pertama kali ya, dan pertama kali mengikuti PKG ini sebetulnya ada rasa malas Kak, sebetulnya itu yang pertama Ya, manusiawi Kak. mana waktunya
3 bulan lagi kemarin awal-awal itu kan, waduh 3 bulan ini, ya kan, sudah pertama kali kemudian tugas dan tugas terus, jadi satu ya yang namanya malas itu ada, tapi setelah ya bentar Kak. Oke, tapi setelah dijalani step by step, oh lama-lama oh gini ya, enak juga Kak ternyata Kak. Yang namanya dulu Ya, apa pas setelah itu yang namanya ya sudah dijalani baru kita tahu. Betul kata siapa tadi, tatap muka. Nah, saat itulah yang sangat berkesan karena yang pertama terus saya baru mengenal di yang mana hanya beberapa orang yang saya tahu Kak, karena saya juga di sini di gelombang ini baru ya, terhitung 3 tahun sejak pertama kali di SMP 1 dan tidak banyak teman-teman guru olahraga yang saya kenal. Nah setelah tatap muka, ini banyak cewek di sini ya yang ngambil olahraga banyak, ngambil olahraga juga. Ya, kalau ya. Kemudian setelah jalani ada juga ini top Kak, asli Kak, itu di pertengahan. Ini rasanya stop aku ikut PKG ini. Satu tugas dari sekolah, ya maaf ngomong di sekolah itu Kak, yang laki-laki di sekolah di SMP tempat saya itu hanya sedikit Kak, bisa dibilang hanya 4 orang yang aktif gitu. Masuk waka kurikulum Pak Iwan. Nah, di mana-mana apapun kegiatan di dalam maupun di luar sekolah itu guru-guru lanang Kak yang selalu aktif. Kami pun setiap hari itu pulang jam 5, jam 4 sore itu dari sekolah. Kemudian langsung Zoom malam. Buat tugas, Zoom malam buat tugas. Rasa-rasa nak stop Kak. Cuma untung ada Dek Septi Kak yang selalu support terus Kak, jangan sayang Kak katanya, terus Kak siapa tahu Kak katanya, aduhnya itu kita guru. Alhamdulillah niat aku tuh selalu pudar nak menghafalkan. Nah setelah dijalani terus akhirnya di penghujung kita PKG ini Kak, betul terlalu cepat Kak. Padahal dari awal saya menganggap terlalu lama. Tapi setelah kita jalan terus, oh sebentar lagi selesai. Kira kapan ada lagi kayak ini? Nah, itu Kak. Siapa tambah lagi? Kapan ada lagi yang kayak ini? Itu Kak sebetulnya. Itulah ya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya silaturahmi kita tetap terjaga, komunikasi juga tetap terjaga, ada info-info tentang seputar olahraga dan lain-lain, bisa pendidikan olahraga yang ada info saling berbagi. Itu ada juga untuk Kak Teguh ya yang selama ini sabar ya menghadapi kami terutama saya lah ya kira-kira. Itulah Kak ya. Mungkin itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Genta atas refleksinya selama mengikuti kegiatan PKG ini. Benar Kak, awalnya terasa sulit, lama ternyata setelah kita jalani kita merasa nyaman dan akhirnya terasa oh begitu singkat pertemuan kita. Nah itu memang pada dasarnya semuanya butuh proses Kak. Proses itulah yang namanya proses pembelajaran. Sama juga dengan pembelajaran yang kita lakukan, pembelajaran peserta didik. Peserta didik juga ada Pak yang biasanya seperti itu. Tapi ternyata ketika dijalani mereka nyaman, terus dijalani oh terasa 6 tahun di SD itu nggak terasa lama ya, singkat. Saya juga ketika merasa waktu sekolah dulu,
tahu-taunya lah SMA, tahu-taunya lah kuliah. Ternyata kan memang pada dasarnya segala sesuatu itu butuh proses. Dan Betul, memang Kak. untuk proses tersebut membutuhkan waktu. Waktu tadi dijalani, dinikmati, disyukuri, dan akan kita dapatkan hasilnya di kemudian hari. Untuk apa gunanya, kita tidak tahu ke depannya. Seperti awalnya kita ada PPG, program PPG zaman dulu. Saya tamat kuliah dulu 2005. Ada teman yang ngajak untuk, ayo ikut kita PPG Prajabatan. Untuk apa pikir hatiku? Karena pada dasarnya kita kan sudah jadi guru. Untuk apa lagi kita nak ngambil sertifikasi pendidikan guru? Untuk apa ijazah S1 pendidikan guru? Ternyata memang ada gunanya untuk kedepannya. Jadi upayakan apapun kegiatan pemerintah kita jalani, Kak. Jadi pasti ada gunanya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Segala sesuatu itu pasti ada gunanya. Dan memang rasa capek, rasa lelah itu pasti ada, tetapi itu sebagian dari proses. Jangan sampai melunturkan niat kita. Upayakan niat kita lurus ke depan. Tujuan pembelajaran, kita ingat kita kesini. Tujuan pembelajaran. Nah, kita ingat tujuan pembelajaran kita untuk peserta didik. Jadi upayakan ini segala sesuatu yang kita lakukan itu berkaitan, kalaupun masih berkaitan dengan pembelajaran, upayakan tetap kita ikuti, Kak, dengan maksimal. Insya Allah ke depannya segala sesuatu itu akan kembali kepada kita. Yang baik akan baik kembali kepada kita. Sama kita memberikan sebuah di ladang kalau kita menanam cabai, pasti banyak halangannya. Pasti banyak rumput liar yang akan tumbuh di pinggir-pinggirnya. Nah, bagaimana kita menjadikan cabai tadi agar bisa berhasil berbuah? Kita mencabut, menghalangi rumput-rumput liar tadi agar tidak lebih besar daripada cabainya. Begitupun juga ketika kita menghadapi sesuatu yang kira-kira bakal berguna untuk kita, pasti banyak halangan. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita halangi halangan-halangan tadi, jangan sampai halangan-halangan tadi melunturkan niat kita untuk maju ke depannya. Terima kasih Kak Genta atas refleksinya. Kita yang pada awalnya jarang ngomong depan wong, ternyata berani sekarang Kak ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan yang lain. Kak Winda, Kak Septi, Kak Lili, belum nih. Kak Elsie. Calon pengantin boleh, Kak Lili. Wow. Silakan Kak Lili. Ya, mungkin berdua mungkin. Mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semua, tidak banyak kesan dan pesannya, sama Terima sama kasih. kakak-kakak yang lain. Yang awalnya Kak kemarin tuh kan sempat bingung kan untuk mengikuti PKG PJOK ini sama Kak Elsie juga kan. Bertanya untuk apa kan? Untuk apa kita itu? Tapi ada dorongan dari kawan-kawan sama kepala sekolah juga. Akhirnya ikut Kak. Pas awalnya itu buka modul itu berasa kayak mana untuk menyelesaikan itu kan selama 3 bulan bisa atau tidak kan. Tapi lambat laun setelah dijalani berkat bantuan sama kakak-kakak juga yang lain, alhamdulillah sampai ke titik ini bisa terlewati Kak. Terus yang berkesan lagi pas tatap muka di situ banyak sekali pembelajaran yang didapat, terutama untuk saya kan untuk ngobrol itu tuh agak susah Kak ya, apalagi kan agak susah. Tapi semakin kesini semakin ada keberanian gitu Kak untuk berbicara di depan orang-orang. Forum. Ya, di depan forum. Terus untuk ilmu yang diberikan sangat berpengaruh untuk pembelajaran saat ini Kak.
terima kasih untuk Kak Teguh sama kakak-kakak lain juga yang telah memberikan pembelajaran yang kita lalui selama 3 bulan ini, Kak. Terus pesannya semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Terus tuh untuk guru-guru PJOK khususnya kita tuh bisa mengembangkan diri melalui seperti aktivitas yang sekarang ini, Kak. Ya, Kak. Dan tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan atau tingkah laku, perbuatan maupun perkataan selama kita menjalankan tugas ini, Kak, dari awal sampai akhir ini. Mungkin itu saja, Kak. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lili umpan baliknya mengenai pelaksanaan kita mengikuti pelatihan PKG ini. Benar Kak, tidak banyak guru PJOK, terkhusus kita Kak ya, guru-guru PJOK yang terlatih berbicara di depan forum. Jadi banyak, sebenarnya guru-guru PJOK ini hebat semua Kak, saya akui kita mempunyai ide-ide besar, namun terkadang tidak tersampaikan. Dan ide-ide tersebut hanya ada di dalam benak kita saja, jangankan ke kepala sekolah, ke rekan sejawat pun kadang tidak tersampaikan. Nah, jadi itulah kita belajar mengenai kemarin di modul 3.1 mengenai keterampilan menggerakkan rekan sejawat, bagaimana ide-ide kita tadi bisa tersampaikan, kita membuat sebuah ide, perancangan sebuah kegiatan, bisa juga kita bahkan mengambil peran lokomotor utama dalam kegiatan tersebut seperti kegiatan P5, kegiatan-kegiatan pelaksanaan lainnya. Nah, kita sampaikan di depan forum. Nah, agar kita sebagai guru PJOK ini bukan menjadi guru yang pelengkap saja, Kak. Memang pada dasarnya awal-awal dulu kan kita hanya sebagai pelengkap. Nah, untuk kedepannya upayakan tidak banyak tuh bahkan banyak tuh guru-guru PJOK yang menjadi jantung sekolahan. Mereka yang berperan double bahkan triple, bisa menjadi bendahara, bisa juga menjadi operator, bahkan ahli IT di sekolah, ahli edit video editing untuk PPG. Jadi kita sebagai orang-orang yang berkompeten di semua bidang. Bahkan tidak hanya di bidang itu saja, sampai di bidang motong pipa, sampai merumput halaman sekolah. Itu semuanya kita, Kak. Jadi kalau kita tidak mempunyai kompetensi yang optimal, bahkan apa ide-ide besar kita tidak terlaksana, ya kita rugi, Kak. Nah, disitulah kita bisa berlatih untuk berbicara di depan forum, dia menggerakkan rekan sejawat tadi. Supaya kita bisa menjadi bukan hanya guru yang datang pulang, tetapi guru yang dirindukan. Baik oleh peserta didik, juga dirindukan oleh ekosistem lingkungan sekolah kita. Baik, terima kasih Kak Lili atas umpan baliknya. Lanjut, kakak-kakak yang lain. Oke, Kak Septi, silakan Kak Septi. Alhamdulillah, Dek Seti. Baik Kak, terima kasih. Oke, di sini saya akan menyampaikan refleksi selama mengikuti kegiatan PKG. Di sini kesan pertama, waktu pertama kali mau mengikuti PKG PJOK ini Kak, sebenarnya yang lebih support itu kepala sekolah. Ya, sering di grup itu silakan kepada grup PJOK memberitahu untuk selalu mengikuti kegiatan ini Kak. Makanya dapat support dari Pak Sekolah, akhirnya kami bertiga mengikuti PKG ini Kak, berani untuk mendaftar. Sesuai dengan pengalaman saya Kak, sama seperti Kakak waktu PPG, awalnya dulu tidak tahu untuk apa fungsi dari PPG, sedangkan saya saja sudah jadi guru. Sama seperti itu dari keluarga saya Kak, sempat saya kan karena saya di prajabatan Kak ya, tidak boleh kerja, tidak boleh menikah, yang syaratnya emang
kenapa harus seperti itu lagi, sempat ditentang Kak oleh keluarga. Tapi Ya, karena pengalaman PPG tadi, akhirnya saya berpikir Kak, setiap ada kegiatan pasti ada manfaatnya Kak. Makanya betul. saya memberanikan diri untuk mengikuti PKG PJOK ini. Siapa tahu ke depannya nanti akan bermanfaat untuk saya selaku guru PJOK di SMP nanti Kak. Nah di sini Kak, kesan saya selama PKG PJOK, saya mendapat lebih banyak pengalaman dan pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya Kak. Melalui pengalaman ini saya dapat menerapkannya di kegiatan pembelajaran saya nanti. Selain itu Kak, saya di sini saya mungkin termasuk guru baru Kak ya untuk wilayah Muara Enim, karena asal saya itu sebenarnya dari Palembang Kak. Jadi Ya, saya benar-benar pendatang baru. Jadi saya sama sekali tidak mengenal guru-guru yang di Gelombang ini Kak, terutama untuk di Gelombang. Nah dengan melalui kegiatan ini, ya yang saya kenal cuma Kak Genta, Kak Jaya yang mengajar di SMP Kak. Selebihnya saya tidak mengenal. Nah saat kemarin terjadinya tatap muka, nah di situ Kak saya baru tahu, oh ini Kak Deni, ini Lili, itu jadi seluruh guru-guru olahraga yang ada di Gelombang alhamdulillah jadi akrab Kak, karena mungkin memang basic dari olahraga itu memang mudah akrab Kak ya, untuk PJOK ini ya mudah betul. untuk dalam pergaulannya. Nah di sini jadi saya menemui banyak rekan-rekan Kak, teman-teman yang mungkin dapat membagi pengalaman dan pengetahuannya yang mungkin saya tidak tahu menjadi tahu melalui rekan-rekan teman-teman kemarin. Kemudian ditambah lagi fasilitator kita ini yang sangat baik, sabar, benar-benar sabar dan membagi pengetahuannya, sangat memfasilitasi kami sebagai peserta PKG sehingga tugas-tugas selama PKG ini dapat terselesaikan dengan baik Kak. Makasih Kak Teguh ya selaku fasilitator. Selain itu Kak, kendala saya dalam menjalankan PKG ini mungkin sulitnya membagi waktu Kak ya, seperti kata Kak Genta tadi, di SMP kami Kak terlalu banyak mungkin banyak kegiatan yang terjadi Kak selama mungkin 3 bulan ini juga, banyak kegiatan-kegiatan yang ada di SMP kami Kak, sehingga benar-benar terjadi untuk membagi waktu itu sangat-sangat sulit Kak. Jadi ya tadi untuk membagi mengajar kegiatannya belum, nanti ada kegiatannya pula dan harus belajar PKG juga. Sempat seperti kata Kak Genta tadi, sempat down juga mungkin, tapi melihat rekan sejawat tadi down ya tidak mungkin saya juga melemah Kak ya. Jadi saling menguatkan lah. Sempat pengen nyerah karena kesulitan tadi Kak. Tapi alhamdulillah tidak disangka juga pada akhirnya sampai di akhir dalam proses pembelajaran PKG ini Kak. Nah pesan saya Kak di sini ya semoga silaturahmi tetap berjalan meskipun kegiatan PKG ini nantinya telah selesai. Nah itu salah satu. Kemudian Kak pesan saya untuk Kak Teguh juga, tolong bantu nilainya juga Kak ya. Ya bisa. Oke, terima kasih. Masuk. Iya rekan sejawat. Ujungnya itu masuk. Saya Kak Genta dan teman-teman yang lain saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya termasuk guru baru mungkin yang belum berpengalaman di wilayah sini. Mohon bantuannya Kak ya, kalau ada event boleh dipanggil gak apa-apa. Ajak-ajak Kak ya. Oke, mantap, siap. Ya, oke Kak, terima kasih saja. Awatin diri ini sudah. Iya kan. Ya, terima kasih Kak. Siap, lagi nanti masuk ke panitia nanti itu. Oke, terima kasih Kak Septi. Sama-sama Kak. Saya juga minta maaf apabila dalam memfasilitasi Kakak saya ada kesalahan, kekurangan. Saya juga minta maaf. Untuk event-event sama juga Kak, saya juga sebenarnya pendatang juga di Lembak itu. Saya juga baru 5 tahun di sana. Nah, sama-sama, tapi upayakan kita sama-sama belajar, sama-sama berbaur, sama-sama berbagi,
Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan ini, silaturahmi ini, upayakan jangan terputus, tetap selalu terjaga, dan upayakan kita kalau memang ada kegiatan-kegiatan dibutuhkan, kami siap untuk melambaikan tangan, melangkahkan kaki untuk Iya, Kak. membantu. Iya, Oke, sama, Kak. terima kasih Kak. Ya, itu pesannya Kak Den dan Kak Arif sebagai koordinator dari KKG Gelombang ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Septi atas umpan baliknya. Sama-sama, Kak. Lanjut kakak-kakak yang lain. Kak Genta udah, Kak Dubil, Kak Panji belum nih, Kak Panji. Halo Kak Panji. Kak Panji, Kak Ramli, Kak Irma Diansa, Kak Elsi, Kak Winda. Ayo Halo, silakan Kak. Kak. Ayo silakan. Halo, Kak. Oke Kak Elsi, silakan Kak Elsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gugup nak ngomong apa kak? Bingung. Tarik nafas. Lah. Nah, baiklah kak, mohon izin sebentar, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk kesan dan pesannya kak, mungkin banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan dari program PKG PJOK ini kak. Banyak sekali. Saking banyak tidak bisa lagi disebut ke kak. Banyak. Dari yang ngajarnya asal-asalan, sekarang lah ngerti lah bisa ngajar senianan cak itu nah. Wah. Yang tadinya asal-asalan Ya. ngajar kan. Nah, semenjak ada program ini lah bisa ningkat ke jadi guru yang berkualitas tuh cak mano cak itu. Nah, mungkin Oke. yang selanjutnya tidak banyak yang saya sampaikan. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih terutama ke Kak Teguh sebagai fasilitator kita yang telah banyak memberikan materi kepada kami Kak. Dan saya juga secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya pada kita saat tatap maya ataupun tatap muka mungkin ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang tidak enak didengar, mungkin kata-kata yang sakit ya itu Kak, saya mohon maaf. Kalau untuk kesannya Kak, mungkin saya berharap sesudah kegiatan kita ini silaturahmi kita tetap terjaga dan saya juga berharap Ya. guru-guru PJOK dapat terus mengembangkan diri dan menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif terhadap siswa. Mungkin itu saja Kak refleksi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak sekalian apabila selama ini kata-kata saya ada yang kasar atau menyinggung ke kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elsi umpan baliknya. Oke Kak, memang benar Kak, memang banyak materi-materi baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Artinya kita sebagai guru, benar kata Kak Arif di awal tadi, jangan kita menutup diri dengan kemajuan zaman. Jangan kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Karena memang pada dasarnya Ki Hajar Dewantara mengatakan, didiklah peserta didik itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa mendidik peserta didik dengan cara kita dididik dulu. Karena mengapa? Zamannya sudah berbeda. Orang yang biasa kita awalnya kita dari kota, sekarang tinggal di desa, mengajar di desa, tentu beda caranya dengan mengajar di kota. Karena itu berkaitan dengan kodrat alam, lokasi geografis. Kita sesuaikan dengan kondisi alamnya. Bahkan sudah masuk tuh di modul PMM untuk bagaimana memberikan pembelajaran yang
efektif itu dengan memberikan pembelajaran menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dari peserta didik. Itu lebih efektif. Ada modulnya itu, Kak, di PMM. Jadi tidak melulu kita mewajibkan peserta didik untuk berbahasa Indonesia. Kita campur dengan bahasa daerah, bahkan menggunakan bahasa-bahasa daerah. Sesuai dengan lingkungan sekolah kita, itu bahkan lebih efektif pembelajarannya. Mungkin ini, Kak, terima kasih juga untuk permohonan maaf juga untuk KLC apabila saya juga dalam memfasilitasi, saya juga mempunyai kesalahan pastinya. Saya juga kurang, saya juga memohon maaf terkhusus. Kemudian untuk kakak-kakak semua juga. Silakan untuk yang lain, Kak. Kak Winda, Kak Weni sudah ya? Kak Winda, Kak Denny, Kak Irma Diansah, sama Kak Panji. 4 orang lagi. Sama Kak Ramli ya, satu lagi Kak Ramli, 5. Ayo Kak, silakan Kak. Siapa dulu? Kak Panji ya? Oke, Kak Panji, habis itu Kak Denny ya. Apa tidak jelas suaranya? Jelas Kak, silakan lanjut Kak. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan selamat Hari Ulang Tahun PGRI buat kakak-kakak dan rekan sejawat. Baik Kak, untuk kesan dan pesan saya lebih berkesan itu pada saat tatap muka Kak. Di mana di situ pada saat proses pembelajaran itu lebih kena Kak, lebih masuk gitu. Jadi di situ juga saya minta maaf Kak, mungkin pas awal-awal saya lagi sibuk-sibuknya tugas PG Kak. Jadi gak kurang sama sih Kak, saya terbayang-bayang, waduh kapan ini bisa minta maaf gara-gara waktu itu awal-awal kakak nyuruh saya baca itu. Saya masih ingat. Saya mohon maaf Kak, saya masih bayang-bayang, mungkin dengan saya minta maaf. Kak Teguh juga memaafkan, saya tidak saya akan melupakan kejadian itu. Terus ini Kak, untuk pesannya saya harapkan rekan-rekan sejawat kita sebagai guru PJOK tidak ada lagi yang saling tidak mengenali, saling cuek. Selama ini kan kita kadang lewat-lewat kadang sering ketemu Ian lewat-lewat kadang langsung lagi tahu kan, dengan kadang Kak Ian sering ketemu Kak. Dengan adanya program PKG ini alhamdulillah sudah banyak saling mengenal, sudah banyak saling tahu. Ini itu saja Kak. Selebihnya saya mohon maaf pada para sejawat apabila ada perbuatan dan kata yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sapanji. Kami juga memohon maaf Kak apabila ada kata-kata yang salah, terus juga ada dalam pemberian pemfasilitasian Kakak. Saya juga kurang maksimal. Saya juga menghaturkan permohonan maaf. Lanjut Kak. Kak Irma Diansah, Kak Denny ya. Kak Ian dulu apa Kak Denny dulu ini? Silakan. Ian Malak dan Denny. Halo. Ayo Kak Ian, apa-apa.
Halo Kak Ian. Pacak kau kan. Oh, Kak Ian Madiansah ada? Kak Denny B dulu. Habis Kak Denny, Kak Winda ya. Kak Ian Madiansah ketiganya. Habis itu Kak Ramli. Ayo silakan Kak Denny. Baik, terima kasih Kak Teguh atas waktunya. Izin rekan-rekan semua, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali tentunya di aktivitas tatap maya. Tidak terasa ini adalah tatap maya yang terakhir untuk refleksi dari semua kegiatan yang telah kita lakukan. Sebenarnya banyak Kak, tapi keterbatasan waktu tidak bisa diungkapkan dengan banyak kata-kata seperti itu Kak. Jadi pada intinya untuk kegiatan ini di awal memang Kak, untuk meningkatkan kompetensi seperti itu Kak. Karena selama menjadi guru PJOK belum ada diklat baik itu dari kecamatan, baik itu tingkat kabupaten. Jadi untuk ilmu itu masih meraba-raba. Nah kemarin pas dapat informasi di grup KKG ada pemanggilan untuk program PKG, sempat bertanya-tanya ini apakah termasuk ke dalam PPG atau untuk sekedar kompetensi pengetahuan seperti itu Kak. Jadi praktik baiknya ke situ dan ternyata setelah diklik bersedia baru muncul beberapa informasi yang di-sharing dari rekan-rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah, masuk dengan Kak Ian, kami berdua langsung ikut Kak. Karena walaupun intinya nanti meraba-raba, intinya pengen belajar gitu Kak. Pengen belajar karena selama ini memang untuk guru PJOK sudah lama seperti vakum seperti itu Kak. Apalagi di tingkat kecamatan. Nah, setelah mengikuti, benar kata Kak Hanif dan Kak Arif, karena meraba, kemudian kami mengerjakan tugas itu karena bisa dibilang kelompok Kak. Jadi kami bertukar pikiran, pendapat, ini cak mano, gawe kenyo, cak itu. Terus awal mula masih bertanya-tanya, apa itu refleksi? Kemudian apa itu umpan balik? Dan setelah dijalani, setelah dilakukan, kemudian mendapat fasilitas dari Kak Teguh, penjelasan-penjelasan terkait materi yang ada pada LMS, modul-modul yang di dalam LMS, alhamdulillah perlahan tapi pasti mulai bisa mengerjakan dari tugas-tugas tersebut dan bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat semua. Dan alhamdulillah di kelas kita ini Kak, kebetulan seluruhnya itu hampir 90% KKG PJOK Gelumbang. Seperti itu. Nah, jadi untuk berbagi ilmu praktik baiknya rasa tidak canggung seperti itu Kak. Apalagi walaupun ada beberapa mungkin seperti Kak Genta, Kak Septi, terus Kak Ilman, sebenarnya kita memang belum saling mengenal Kak, karena memang di KKG itu hanya ruang lingkup SD. Nah, untuk di SMA dan SMP ya ada seperti selama ini kami berpikirnya ada kesenjangan seperti itu Kak, ada batasan. Nah, setelah adanya PKG ini mempertemukan semua Kak. Mempertemukan semua, mengenal baik itu dari tingkat SMP dan SMA. Jadi bisa berbagi ilmu praktik baiknya dari pertemuan ini Kak, dari kegiatan PKG. Kemudian ketika tatap muka, ini lebih seru lagi Kak. Lebih seru, ketemu, kumpul, bareng.
kemudian bercanda tawa, tapi di dalam selang canda tawa itu apa-apa yang ditugaskan alhamdulillah terselesaikan nggak? Karena memang PJOK itu benar kata Kak Teguh, karena pembelajaran kurikulum merdeka ini lebih ditekankan kita tuh bermain, tapi tujuan dari pembelajaran kita tuh selesai gitu Kak, tuntas dan tercapai. Jadi setelah bertatap muka bisa saling mengenal, bisa lebih akrab lagi dengan rekan-rekan semua. Jadi kita itu mempunyai keinginan yang lebih kuat lagi dalam menambah ilmu dan wawasan Kak. Nah di sela-sela kegiatan ini memang benar Kak, seperti rekan-rekan semua katakan tadi, banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar kegiatan PKG. Di kegiatan KKG PJOK Gelombang ini memang aktif. Di kemarin di bulan 9 kita itu bertabrakan dengan beberapa kegiatan. Mungkin satu kali juga saya sempat terlewat di Zoom meeting karena pada saat itu kami dan rekan-rekan sempat pulang kemalaman Kak dari kegiatan memperingati HORNAS. Pokoknya jam 9 malam baru pulang dari lokasi. Jadi memang sebenarnya aduh ini membagi waktunya sulit Kak, karena memang harus Zoom meeting di malam hari, kemudian deadline tugas. Tapi alhamdulillah dijalani dan enjoy, terus berbagi dengan rekan-rekan semua, dan juga terima kasih Kak Teguh atas fasilitasnya yang selama ini yang telah diberikan, membuat kami itu tahu apa yang ada di isi modul yang kita pelajari. Kalau tanpa adanya fasilitas dari Kak Teguh, kami meraba sendiri, rasanya tidak akan mungkin bisa menyelesaikan apa-apa yang ditugaskan, Kak. Dan pesan kami, ya kita selalu menjaga silaturahmi sesama guru PJOK dan rekan-rekan guru sejawat yang lainnya. Dengan adanya PKG ini, kita tetap memberikan pembelajaran yang baik di lingkungan sekolah yang kita ampu, seperti itu Kak. Dan juga terakhir, mohon maaf kepada rekan-rekan semua, kakak-kakak senior yang tergabung di dalam kelas 3 ini khususnya, mohon maaf jikalau banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan juga pada saat tatap muka mungkin banyak canda tawa yang bisa menyinggung perasaan kakak-kakak semua. Itu tak lain tak bukan hanyalah candaan semata, tidak ada maksud kami untuk menggurui atau membuli lah selama ini. Itu hanya sebatas candaan kami untuk memecahkan suasana, karena di dalam suatu kelompok kalau rasanya kita pembelajaran itu terfokus serius terus, itu jenuh nggak rasanya. Jadi kalau kita Ya, memecah betul, Kak. suasana, bahwa benar kata Kak Arif itu sebenarnya apa ya, waktu praktik tatap muka itu memang dibuat-buat Kak, biar suasana tuh jadi pecah, riuh seperti itu Kak. Dan alhamdulillah Kak Teguh selaku fasilitator sabar menghadapi kami guru PJOK yang pada saat tatap muka itu mungkin kebanyakan bermainnya Kak, seperti itu. Namun tidak apa ya, kami selaku guru PJOK tidak kalau mengajar lebih ke arah yang serius, tapi saat ketemu di luar canda tawa tetap Kak, seperti itu. Mungkin itu saja Kak yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Denny atas umpan baliknya. Memang tadi kalaupun memang ada hal-hal yang out of the box ya Kak ya, di luar dari konteks pembelajaran itu tidak jadi masalah Kak. Biasa itu, artinya kan pada dasarnya intinya Kak, tujuan pembelajaran tercapai. Itu yang ingin kita sampaikan. Begitupun juga nanti ke peserta didik. Kalau memang ada kalanya kita membuat RPP, kita membuat modul ajar, kita sudah rancang dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan backward design pembelajarannya. Tetapi kalau memang pada dasarnya ketika di praktik pembelajaran, baik
pada saat observasi ataupun mengajar biasa, kita keluar dari konteks RPP atau modul ajarnya, nggak jadi masalah Kak. Yang penting intinya tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan ke peserta didik tadi tercapai. Jadi agar pembelajaran itu menyenangkan, memberikan makna yang mendalam, sehingga menjadi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan bermakna seperti itu. Terima kasih Kak Denny umpan baliknya. Lanjut Kak, tinggal 2 lagi ya. Kak Winda belum ya? Boleh Kak Winda? Baik Kak, belum. Kak. Oke, silakan Kak Winda. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Saya akan menyampaikan kesan dan kesan saya selama mengikuti PKG PJOK di tahun 2004 ini. Khususnya di kelas Muara Enim. Bersama fasilitator kita, Kak Teguh Setiadi. Baik Kak, di sini saya akan menyampaikan pesan mulai kesan saya dari diri saya pribadi sendiri. Baik, ulang. Maaf Kak, ulang. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Teguh sebagai fasil kami, di mana Kakak telah membimbing kami dari awal PKG itu di awal bulan Agustus ya? Ya, 9, Kak. Agustus. Ya, September Bulan ya Kak. September. Bulan 9, Ya. di mana saya mendapatkan perbandingan waktu itu di waktu hampir bersamaan di 1 minggu di awal itu saya mendapat panggilan PPG piloting 2. Nah, di situ juga saya membedakan antara pembelajaran yang saya dapat di mana PPG itu pembelajarannya mandiri, dan di sini PKG-nya untuk PKG peningkatan kompetensi guru PJOK terkhususnya itu mendapat bimbingan dari Kakak. Nah, perbedaannya itu sangat banyak Kak, karena di sini saya mendapatkan banyak pengajaran mulai dari kata sama seperti teman-teman yang disampaikan tadi di awal-awal, mulai dari kita melakukan pembelajaran tadi, setiap kali melakukan pembelajaran di mana kita terus melakukan refleksi ya Kak ya, mencari kekurangan kita dan selanjutnya melakukan tindak lanjut dari hasil refleksi kita tadi. Dan juga di awal kita melakukan tatap muka ini praktek pembelajaran itu di mana saya melihat ternyata banyak kekurangannya, di mana banyaknya kelola untuk ekstensitasnya, penguatan kurang, dan di situ juga saya berpikir seperti ini pembelajaran di mana kita yang Kakak bimbing kita itu harus menekankan bahwa itu harus aktif. Lanjut ke depannya itu mendapatkan tadi pembelajaran desain, itu juga mendapatkan tentang pendidikan pada peserta didik, terus melakukan motivasi kepada peserta didik, terus kreativitas dikembangkan juga Kak, karena sama yang tadi Kakak Elsie sampaikan di awal ini sebelum kita melakukan PKG ini, pembelajaran kita ya sesuai dengan materi tadi Kak, tujuan pembelajaran kita cuman
mikirnya tujuan pembelajaran itu sudah sampai, tapi kita tidak memikirkan yang tadi pembelajaran yang berdiferensiasi di mana peserta didik kan dibagi pembelajaran, ada yang pembelajaran yang menggunakan metode konten ya dan sebagainya seperti itu Kak. Dan di situ juga karena saya piloting 2 kemarin PPG-nya dan lanjut di piloting 3 itu rekan sejawat saya di sekolah itu kan lebih banyak Kak ya. Nah, dibanding kami yang piloting 2 itu ada 2 orang, jadi ada 2 orang. Nah, di situ secara tidak sengaja karena saya merasa banyak mendapatkan ilmu dari PKG yang Kakak bimbing tadi, tidak sengaja Kak saya menjadi tutor lah sedikit. Nah, padahal bodoh lah ya. Mereka sempat bertanya, Bu Windah, ini untuk asesmennya di mana ya? Oh sudah, terus saya sampaikan, terus kata saya harus menggunakan ini. Dah langsung secara tidak langsung itu Kak, ya Kak. Nah, secara tidak langsung saya sudah menjadi tutor dan juga apa ya? Dan juga ya dan juga apa ya? Terus ya Kak, di situ juga saya habis kata-kata. Habis kata-kata karena saya juga takut berbicara banyak ini Kak, takut kesannya kepada teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain itu takut dikatakan apa ya, Kak Winda tuh so pintar lah, apa ya, so apa itu Kak, takut lah gitu. Jadi agak-agak ngerem dikit berbicaranya, agak ya seperti itu Kak, karena juga tadi Winda juga kan orang datang kan ya, asal Winda dari Banyuasin, bukan dari Jombang sini. Banyuasin itu suami. Kemarin juga Winda tuh bukan guru olahraga, bekerja nih di BUMN dan juga terbiasanya di sini Kak ceritanya. Ya udah. Untuk kesannya sampai di situ aja Kak, dan untuk pesannya semoga dari kegiatan kita PKG ini ada tindak lanjutnya dan berkesinambungan, mintanya Kak ya, agar ilmu yang didapat ini juga terus berkembang. Dan di sini juga Winda merasa semakin banyak Winda belajar, semakin Winda merasa bodoh. Itu saja Kak. Dan untuk Kakak Teguh, Winda mengucapkan banyak-banyak berterima kasih dan mengucapkan minta maaf juga atas kekurangan, hilaf dan sebagainya. Dan untuk teman-teman kakak-kakak sekalian, Winda juga mengucapkan minta maaf dan bimbingannya ya terutama ya itu saja Kak yang Winda sampaikan. Terima kasih, Winda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Kak, semakin kita berbagi pengalaman, insya Allah semua itu kembali dari diri kita. Kalau diri kita mengatakan tidak untuk sombong atau dan sebagainya, insya Allah Kak. Namanya kan kita sharing Kak, berbagi pengalaman. Kakak sudah bisa bermanfaat untuk rekan sejawat, untuk teman di sekolah, itu dibutuhkan oleh orang lain. Lalu tadi kakak menyampaikan semakin banyak belajar, semakin rasa kita tidak tahu. Benar kata orang itu kan semakin banyak belajar, maka kita akan semakin tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi kita tingkatan ilmu tadi ada levelnya 3 Kak. Ada level ilmu itu yang dia icak-icak tahu padahal tidak tahu. Ada yang dia level ilmunya separuh tahu separuh tidak. Ada yang level ilmunya dia tahu nian. Nah, level ilmu yang icak-icak tahu tadi, nah itulah yang namanya level sombong. Nah, jadi itu kelihatan orangnya sombong. Nah, level yang kedua tadi dia
padahal dia baru-baru cecak separuh tahu separuh tidak. Nah itu kira-kira masih kira-kira pengen dianggap orangnya kan, kita kan level orangnya kelihatan kan. Nah tapi kalau udah di level ketiga, ketika dia sudah banyak tahu, memang ilmunya sudah tinggi, maka dia kelihatan levelnya, cara berbicaranya, dan orangnya juga orang merunduk kebanyakan. Kebanyakan guru-guru senior yang hebat-hebat itu kan semakin tinggi ilmunya, dia semakin merunduk. Kalau yang icak-icak tahu itu dia sombong itu malahan. Icak-icak hebat, padahal dia tidak tahu. Nah kan kayak itu kan. Nah, pada dasarnya semua itu kan memberikan efek, semua itu memberikan ilmu. Itulah gunanya kita sharing, Kak. Semua orang itu ada yang memberikan ilmu positif, ada yang memberikan ilmu negatif. Bagaimana kita memfilter, bagaimana kita menyaringnya. Baik, terima kasih Kak. Begitupun juga tadi kata Kakak masalah kegiatan PKG ini kita anggap sebagai perjalanan hidup. Perjalanan hidup tuh kalau di jalannya ada dua cuma Kak. Perjalanan itu ada lurus, ada tikungan. Nah, kalau perjalanan lurus terus tidak ada tikungan, kita tidak bisa untuk memaksimalkan potensi kita. Bagaimana kita maksimalkan potensi kita ketika kita bertemu dengan tikungan? Bagaimana kita bisa bermanuver? Bagaimana bisa memberikan sudut kemiringan kendaraan tadi agar pas sehingga tidak terbalik. Nah, disitulah kita akan mengembangkan dan memunculkan potensi yang ada di diri kita ketika kita bertemu di tikungan dalam kehidupan. Begitupun juga dengan kehidupan, itu filosofinya. Terima kasih Kak Winda atas umpan baliknya. Ini dua lagi sebenarnya, Kak Ian sama Kak Ramli ya. Tidak ada ya. Tidak apa-apa. Kita anggap selesai. Karena durasi waktu sudah terlewat pada dasarnya ini. Ini Kak, ada sebuah kata-kata. Semoga foto ini bukan hanya sebagai pemanis saja. Semoga foto ini menjadi sebuah kenangan sepanjang kita menjadi guru. Nggak tahu kedepannya kita mau jadi apa. Siapa tahu nanti kakak-kakak ada yang sudah bertugas di dinas atau bertugas di mana. Kalau bertemu, upayakan bertegur sapa. Jangan. Lah balik duluan ini Kak. Ini ada saat sebuah pertemuan berawal. Ada itu Kak Genta. Ada Gen, komisi itu Gen. Oh, kumisnya masih panjang ya Kak. Iya. Oke kata gue. Nah, itu. Ini Kak, ada sebuah kata-kata. Saat sebuah pertemuan berawal dengan baik, maka akhirilah sebuah pertemuan dengan apa itu kata-kata terakhirnya? Akhirlah sebuah pertemuan dengan kenangan yang terindah. Jadi pada dasarnya pertemuan itu terasa singkat karena kita pada dasarnya melakukan segala sesuatu ikhlas dan sesuatu itu terasa. Jadi upayakan berikanlah kenangan yang terindah, karena kenangan yang terindah itulah yang akan dikenang untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apabila kita dalam pertemuan singkat itu memberikan kenangan yang buruk, sampai kapanpun kita tidak akan lagi mendapatkan hal yang positif dari tersebut. Mungkin inilah kata-kata ya Kak. Oke. Terima kasih. Baik Kakak, saya tutup slide Kak ya. Ada pantun nih Kak. Dengan gas. Oke. Jalan-jalan ke jembatan Ampera. Perginya menggunakan becak. Nanti. Guru PJO kami memang luar biasa. Motonya wong paca. Motonya wong paca. Itu juga paca. Oke. Satu lagi Kak. Jalan-jalan pergi berlayar. Tidak akan lari gunung dikejar. Cakep. Ayo kakak-kakak jadilah guru pembelajar walaupun kita sudah mengajar. Oke, terima kasih kakak-kakak. Di akhir sesi ini kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan buka
kamera kakak-kakak sekalian, kita akan berfoto bersama. Kak Genta Pak kamera Kak. Kak Ilman, belum nih Kak. Dek Septi. Kak Ilman 2 akun ya. Nah ini sudah. Siap ya Kak ya. Itu Dek Septi. Silakan pasang gaya terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Terima kasih Kak. Lagi Kak. Sekali lagi ya. Kelas kita. 1, 2, 3. Oke. Oke, terakhir sekali lagi. Enggak, 3 kali enggak apa-apa. Bentar. Pasti rindu aku Oke. dengan yang namanya Zoom ini. Semangat. 1, 2, 3. Oke. Kak Genta. Woi dah. Baik, terima kasih Kak. Tidak main nih, Gen. Kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di